Cara Quran ndak bae. Sing disebutno ya wis. Pangeran oleh ngendikan wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila. Makanya saya berkali-kali fatwa dan saya tidak akan bosan berfatwa. Allah itu selalu bandingno wong soleh mbek wong dolim. Terus wong soleh iki disalahno. Nak wong dolim kan wis pancen asli salah ya. Kamu jangan salah paham dadi hoax. Nak wong dolim kan asli salah. Saya sudah katakan. Nak wong dolim kan wis asli. Tapi Allah sering bandingno wong soleh mbek wong dolim. Diukur tingkat heroiknya dan tingkat kedermawanannya. Jadi soalnya sebenarnya Allah nyalano rohin gini, kan ke wani mati demi bahak, buatan Gusti. Anak gue preman wani mati demi bosi, mesti ngono ora kok mungkin. Gue wani gak bengi-bengi tahajud, buatan Gusti anyep. Maling pitik wani kanyeben. Jadi nanti itu begitu, semua orang soleh dibanding wong dolim, terus aki-aki wong soleh itu kalah. Lagi aja sampai ngono. Misalnya gue mahar 10 juta. 10 juta rabimu wis setahun. Kira-kira kelon sing piro kan? Kira-kira nak bojone ayo, nak elek ya arang-arang. Misale bojone ayo. Jawab ya, Mas. Misale rabi setahun, kira-kira kelon ana ping 100 kira-kira. Lho ora iki ora jorok, iki hukum. Hukum iku inna wa la astahyi napa? Pokoke barang hak kudu gak kira-kira rabi setahun kira-kira ngumpuli piro? Piro? Umume wong, bojone ayo coba bayangno aja elek. Nah elek arang-arang mungkin. Gak kira-kira umume wong. Digawe separo wae cek piro? 150. 150 300 swidak setahun dul. Piro kudu Mustofa sing jawab. Separone 300 swidak piro? 180 ya. Piro? Nah, aku sing jawab tapi ora aku. 180 digawe sak kumpulan iku 100.000 piro? Piro kok do? Piro? 18 juta. Mahar piro mau? 10 juta. Enggak misalnya 10 juta. Lha iku kok mbok tarik piye? Wong fasik wae sak ndekan piro? Wong fasik iku sak ndekan iku iso 10, iso 1 juta, iso 100.000. Kowe sing saleh ngumpuli wis sak mono iki mahar 10 juta ya mbok jaluk. Betapa buruknya kita. Maksudnya betapa buruknya kita. Wong dolim bare-bare narik kembali kok iki wong saleh. Paham kira rasa tersinggung biasa wae iki ilmu. Dadi pangeran kan ape ngamuk wong dibandingno wong dolim. Dadi sampean kowe takoki, "Hak, iku kowe wani mati demi bak." Nek kowe muni rawani dibandingno geng Cina. Mana sekali-kali umpama aku rokokan, rohin tak nyumetno rokokku. Geng Cina wae nek nyumet rokok disemet anak buahe. Mulane tawono Gus, nggawa rokok uga gelem. Ape rokok disemet anak buahe tak takoki. Nang Jawa Timur enak Gus dadi Gus Mulyane nganti ngene ya tapi kok geng Cina ngono. Geng Cina kabeh rokok ana sing nyemetno. Tapi cara kula setuju. Tapi ya kadang-kadang wae aja terus-menerus. Itu pernah ada satu kejadian. Ada seorang pejabat itu kalau sowan Ki Bisri kan pintu dibuka. Ki Bisri abe Gusmus sampai Mbah Khalil. Pejabat kan pintu dibuka apa dibuka. Begitu mulianya pejabat itu di Indonesia. Yang ketika KPK maksudnya sing ijek normal kan rambut dibuka. Mbak Bisri ku moh nak ulama ku kalah mbek apa? Pejabat. Iki kisah nyata iki. Jas ono sing gowo kan. Ya jas iki kuno senane nganggo jas. Bareng ning ngarep pintu, tangane daplang. Terus ono santri sing nggokno. Dadi jas itu tinggono. Ya ono misale Mustofa nggokno kanan roken wir. Tinggono cari pejabat. Wah cek kalah mulya. Aku ajane menjajal sekali-kali. Tapi gue ada sing ganteng mau sing nom ngene iki udah kan iku sopo. Mergo saiki nek ana penderek tuwa dianggap tokoh spiritual. Ngono terus dadi hoax. Ternyata Gus Mbak butuh paranormal. Gue ada sing ganteng sing nom dadi dianggap ajudan apa? Nak tuwek dianggap apa kan? Paranormal dianggap. Lan aku ora tau lu ngobek Mustofa dianggap oh ternyata di balik hebatnya Gus Mbak di belakangnya ada paranormal. Jadi teror seperti itu tuh penting. Akhirnya pejabat ngerti. Cek kalamul. Utusannya Raja Persia, Raja Romawi itu masyhur. Pernah intelijennya itu datang ke Rasulullah untuk ngecek kekuatannya Kanjeng. Iku sok itu gara-gara dikira kan
Ya seperti 7 lapis pengamanan. Normalnya dalam raja-raja dulu itu ya mulai dulu ya ada sistem pengamanan presiden. Ya 7 lapis pengaman. Warang intelijen delok Kanjeng Nabi. Nabi nak wudu iku rebutan. Hatta kadu yaqtatilun. Sahabatnya hampir perang mau demi rebutan bekas wudune Kanjeng. Terus Nabi kadang itu. Itu iku kuwabe rebutan terus bekas idune Nabi digo raup. Iku nganti tukaran Mustafa be Ruhin perkara rebutan idune Kanjeng Nabi. Terus Nabi potong rambut ditelok. Jadi dia menyaksikan ketika Nabi nyuwun sewu ngidu, Nabi potong rambut, Nabi wudu. Pas potong rambut, urung ceblok wis kuwe kan. Rambut sing wis ceblok. Waduh nglawan wong ini repot. Idune ra kok berceblok. Apa meneh nyawane ngono maksudnya? Idune wae ra kok berceblok apa meneh? Wis lereni nglawan Muhammad tuh lereni wis ora mungkin. Dia dibela oleh orang-orang yang bahkan gak ridho rambutnya idune wis ceblok. Kok nyawane? Sementara kita perang itu sinah profesi karena bayaran ngono. Musa wong nekat ngono kan wis. Paham? Jadi penting teror ngono iku penting. Lah jajal wis ya kok jajal. Aku tak tuku jase. Piro regane iki Fadil? Tak tuku. Ngono ana tamu pejabat. Tapi nak musuh kok darani ngono kan. Golekno sing enom lah ben ora darani apa? Stok spiritual. Mau dadi hok repot. Di balik hebatnya Gus Bak, di belakangnya ternyata tokoh. Namun di spiritual apa-apa, paranormal. Saya ulang lagi ya, jadi repotnya kita kok ketemu pangeran itu tadi. Nanti orang soleh itu dibanding yang nopo. Misalnya wong dolim itu kuat domino, ceki, ubyuk, cara wong Rembang ubyuk. Nah cara apa? Apa? Kira tahu ubyuk kok roh apa? Beberapa roh biar ketok soleh. Apa ge Pak? Apa kan? Ceki, aku yang mesti roh beling apa? Apa? Apa kan? Rasa bebo soleh biasa wae. Celiwi pokoknya domino tau apa. Iku melekan suwengi ning gubuk ku gak masuk angin. Bareng ngaji bengi-bengi ning njaba ada masuk angin. Mbek pangeran gak diregani. Ah sing ubek era masuk angin kayak ngaji ini. Dibuli mbek pangeran. Itu yang terjadi pada sahabat. Sahabat itu perang, sono sing tangane putung, ada yang kakinya putung. Ada yang terluka. Matur ya Rasulullah, kita semua ini begini karena belani jenengan. Nanti tangan kula putung, sikil kula putung. Ternyata itu enggak diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah mbek pangeran dibuli terus saiki digojlok. Iyam saskum korhun faqad masal qoma korhum mislu. Kowe muni seneng aku luka wae kok sambat. Lah wong kafir demi berhala wae wani luka. Kowe demi aku demi pangeran ra wani luka. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu sakit karena perang, memangnya orang kafir enggak sakit? Ya sakit, iku wae wani kowe kok gak. Wani coba pengedar narkoba itu tantangannya ngadepi polisi. Masih persaingan antar bandar narkoba sendiri, kowe wani ngedaro narkoba. Kowe dadi kiai untuk tantangan sidik leren jari wedi. Sampeyan dihisab. Bandar narkoba demi keburukan saja toh nyawa, kowe demi kebaikan gak toh nyawa. Jadi makanya ini hisab paling berat itu nanti orang soleh dibanding yang nopo zalim. Itu paling berat. Mana kalau nu sering antos saniki kalau buatan pamer gitu. Dari Narukan ke sini kalau biasa ngebis, ya biasa berangkat sendiri. Biasanya kalau temandangan gitu terus anak kalau Mbak Hasan kadang ya Mbak E. Supaya terlatih bahwa semua itu perjuangan. Karena wong-wong bandar narkoba wae ngedaro kemaksiatannya sedemikian rupa. Masa kita enggak mengedarkan kebaikan? Saiki akeh kiai nak ora diundang ra teko. Sing ngundang syaratnya ngene. Itu apa-apaan? Bandar narkoba itu aktif loh menjemput pasar. Tapi kita orang soleh nyebar kebaikan ngenteni ditimbali, diaturi, dihormati, nah ora tersinggung. Tak tekani adu-adu jebule ora roh hake kiai. Sarap cara kula ngoten. Ngamal ikhlas wae. Pokok inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sudah ikhlas saja. Bukan apa-apa karena nanti kita ini dibanding wong dolim tak jamin. Kalau sampean ingin tahu dalilnya tadi, ketika sahabat mengadu luka dalam perang, ora diapresiasi pangeran malah digojok intakunu
ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai hamzah ya. Dari kata alim, alim itu sakit. Ya, tidak pakai ain tapi pakai apa? Hamzah ya, karena maknanya sakit. Jika kalian merasa sakit ketika perang, orang-orang kafir pun ya sakit. Namanya perang kan ya sama-sama luka. Toh kamu punya kelebihan watarjuna minallah ma la yarjun. PKI wani perang padahal demi sesuatu yang nihilisme, muradi pangeran. Mosok wong Islam rawani perang demi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lan gua mboten nate ngeluh. Gua nuruti kecewa beberapa kecewa di murid ngene iki ora kecewa-kecewa. Tapi nek eling iki perintah Allah, alhamdulillah. Mopol lek alhamdulillah. Sufyan Ats-Tsauri udah diwali ruang saum wiridan wakeh kok kowe mboten biasa wiridan Sufyan Ats-Tsauri. Tapi dia punya penemuan ilmiah yang luar biasa. Kira-kira nak geng Cina, kalau ning TV lho kan, geng Cina iku nak majikane turu dijogo gak? Kira-kira dijogo. Urung diceluk wis tembe. Pengawale. Wangar-sangar bisa tatonan. Kowe gelem ngono kan aku turu kok suwe jogo. Engko tapi mandarane tolak santet. Apa dipacaki yo? Celananan dasinan terus. Koyok pengawal presiden wis ben rungono ya. Cina itu kira-kira bose turu itu dijogo. Napa? Sufyan Ats-Tsauri itu sederhana. Dia jadi wali itu sebabnya lucu. Dekne itu mesti tok masjid sedurunge adzan. Sebelum adzan. Jadi agar misalnya adzan kurang 10 menit. Sufyan Ats-Tsauri terkenal alim itu gurunya Imam Syafi'i. Di antara guru beliau kan namanya Sufyan apa? Ats-Tsauri. Imam Malik itu hanya di antara. Malah yang membentuk banyak Imam Syafi'i termasuk Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Itu sebelum 10 menit atau sebelum 5 menit sudah di masjid. Ya dia ini biasa nih, dia ini wong alim dari rapati wiridan, kuno alim rapati wiridan, sinau yang mutolaah ya. Dan itu ya wiridan, jadi wiridan wong alim seperti itu. Ditanya, kenapa kamu gitu ya? Aku ora kepengin jadi kawula sing elek. Yaiku moro nenteni diceluk. Ya saya misalnya gini, saya misalnya sebagai kiai, ada orang lagi ya, saya misalnya sebagai kiai yang menugaskan Mustafa tiap jam 7 itu nyapu dalam. Saya ulang lagi ya, saya misalnya jadi kiai yang punya candalem atau pembantu lah, khodim kalau dalam bahasa pondok, nyapu jam 7. Setiap jam 7 Mustafa nunggu saya panggil ke situnya. Bos nyapu, nggih. Nara dipanggil ya ora rono, angger nggih. Itu pembantu buruk apa baik? Yang datangnya nunggu dipanggil. Buruk. Harusnya dia kalau tahu tiap jam 7 nyapu ya sebelum jam 7 sudah stempel. Jadi Sufyan Ats-Tsauri, saya malu sama Allah. Moro masjid ngenteni diceluk hayya alal sholat. Ayo sholat. Gara-gara itu kan satu logika. Gampangane buruhe wong fasik wae setempe sebelum dipanggil. Ini buruhe pangeran, moro masjid ngenteni diceluk, malah ngenteni komat barang sebagian paham. Oh, itu satu hal yang nyuwun sewu ndak baik. Nah, kenapa ndak apa-apa? Ya saking apik-ane pangeran, saking apik-ane pangeran. Ya selama ini kan gak apa-apa, mergo saking apik-ane pangeran. Tapi Sufyan Ats-Tsauri itu begitu cara menganalogi ibadah. La takun kal abdis suke aja koyok budak sing elek. Moro majikane ngenteni di. Kan sudah rutin kalau zuhur Allah manggil kita, kalau asar kenapa kita nunggu dipanggil? Harusnya stempel. Itu pikirannya Sufyan apa? Malah ini dilatih. Senajan toh kamu ndak harus, paling ndak siap-siap lah. Paling ndak apa? Siap-siap. Misalnya setelah adzan ya sudah siap-siap, pakai baju bersih, sudah wudu. Dalam konteks mutahayyi li sholat, bahwa kita benar-benar siap. Makanya ya tadi kita ini malu sama kelompok yang buruk di luar kita, di luar sana. Ternyata kelompok buruk ini punya sistem organisasi yang sehat. Ketuanya dimanja untuk setoran, rokok wae ono sing nyumetno. Ya ta, keamanannya dijaga. Lah nanti kita ngadepi kiai, kamu akan ditanya itu sama Allah. Agar kebantah ditakoki. Jadi Allah bikin keburukan itu untuk pembanding, apa? Untuk pembanding. Makanya Nabi ketika para sahabatnya ngeluh atas itu semua, malah digejolak pangeran apa? Iyam saskum korkun faqad massal qauma qarhum mislu. Jika kamu luka karena perang, orang-orang kafir juga luka. Jika kamu dalam ngiyai ada masalah, memangnya badan narkoba enggak ada masalah. Jika kamu mengedarkan mazhab ahli sunnah ada masalah, memangnya pengedar narkoba enggak ada masalah.
Toh mereka dalam segala kesalahannya berani resiko. Kamu yang katanya orang baik, arep-arep gajarannya pangeran, kamu takut resiko. Ini apa-apaan? Cara pangeran ini apa-apaan? Nanti di antara hisab Allah terberat adalah apa? Orang soleh dibanding wong dolim. Yo rada ngeri, tapi ya hukum-hukum sepuro pangeran. Ada rai-rai ini ku melasan kita wis. Jadi mulane kula nu seneng jenenge ngaji seneng. Kula anggap mawon. Jika orang-orang buruk saja menyebarkan keburukannya. Orang mengedarkan narkoba itu kan menyebarkan apa? Kenapa kita orang baik tidak berani menyebarkan kebaikannya? Dan mereka dalam menyebarkan ada risiko berani. Kenapa kita tidak punya keberanian dalam menyebar kebaikan? Karena nanti ini jenis yang enggak diapresiasi Allah. Kalau kita ngeluh itu apa? Jenis yang enggak diapresiasi Allah. Jadi kan ngeluh malah dibully be pangeran. Gayamu jenggoten, gayamu raimu kusuk jebule. Cemen. Yo wani kan yo. Aman-aman tak tuku jas ya apa? Kowe enggakno kowe. Engko nang keliru mah. Ora tau jas. Malah nggoknone kualik. Aku ya kadang kepengen dadi gaya ini kadang-kadang yang kepengen gue menandingi di luar sana wong kok cek gayane ngono. Aku kadang-kadang kepengen kan. Mbak mobil kesibukano pintu ben di luar sana kan ya begitu. Kali-kali kan kapan-kapan ya. Sopo ya seragam ya apa pas pampres. Nak kiai saiki kan sono banser ya, gaya ya. Wah bolak-balik agar pengajian. Gus di kal banser dak. Waduh malah bingung. Kulo nu kesuwen dadi sufi dadi nganti napa ganti selera kulo. Rada error kulo masalah selera nu rada masalah kulo. Tapi ini cerita saja. Jadi kalau ada kiai yang kerso dikawal, kerso dihormati, ki ora usah gedhe. Husnudzon piye-piye di luar sana kadang orang diperlakukan sedemikian terhormat. Masa kira ridho ada orang soleh dilakukan apa? Terhormat. Tapi ada kiai-kiai yang milih sufi hidup lo profil saja santai ge monggo, mergo orientasinya akhirat sehingga ra kepikiran harga diri duniawi yang legowo lho kok terus hasud ke sufi gedeng kiai sing terhormat utek kok eleke ngono. Wong sing seneng terhormat gedeng wong lu profil ini zillatul ilmi. Ini kehinaan bagi ahlul ilmi. Ahlul ilmi kok dibaro ya ora usah kritik-kritikan ngono. Sampeyan ketemu pangeran sing selamat tuh wong ikhlas tok. Wong ikhlas itu ora kecangeman, paham ya? Biasa wae orang dunia biasa. Ya Allah nih orang sampean biasa. Salah bener ya ora tak pikir biasa. Kalau tak kok pangeran hak, lalu matem salah kok mbok barno. Lah mun ngertos mun jenengan tulis mun bakat salah. Salahmu mbek tulisanmu nek ape salah dhisik ndi? Dhisik tulisanmu pancen wis. Rai salah wis ditulis ning lama. Rai salah. Dan kesehariannya selalu menambah kesalahan. Ditulis mbek pangeran. Lah sing nyelametno piye? Wa andal ghafurur rahman, tapi aku pangeran sing akeh nyepu. Muga-muga ke mlebu ngono. Mulane donga istighfar faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Salah kita ini banyak, tapi tetap kita berharap sepurane pangeran karena Allah yang zat sing akeh napa nyepurane. Bukan karena kita melakukan kebenaran yang ideal, tapi karena Allah memang akeh sing akeh nyepurane. Masyhur hidungane Nabi napa Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun antab luhoni. Ya Allah, jika kebaikan saya tidak layak untuk mendapatkan rahmat engkau tetap mampu, tetap layak untuk mendapatkan kita. Kebaikan kita mungkin tidak cukup untuk memasukkan kita masuk surga. Karena sebagian tidak ikhlas, sebagian profesi. Saya ini kayak dakwah. Orang mesti ikhlas, kadang profesi. Nak orang waya dakwah itu ya rodok rapati di duit. Nak musim dakwah duit akeh. Itu kan rodok profesi. Kowe gedeng ya keliru, piye-piye sing nyebar Islam ya sing jenis ngene iku. Wong sing jenenge ikhlas malah klunak-kluno ning omah. Repot manjen zaman akhir. Sing semangat rodok profesi, sing ikhlas modele terus klunak-kluno ning omah. Ya sudah, semuanya itu masalah. Tapi rahmat Allah menjadikan semua itu enggak masalah. Didadekno tetap di sepuro Allah Subhanahu wa taala. Mulane Nabi nak ngendikan ya nabi atau ulama lah. Ini yang jelas riwayat lah. Annasu halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khotorin azim. Manusia semua rusak kecuali orang alim. Walam alim juga nanti rusak kecuali yang bisa melakukan ilmunya.